Bu Retno, ada yang mau ditambahkan, Bu? Boleh, menanggapi Butan tadi, saya juga terima kasih nih tadi Butan kasih tahu. Jadi, saya juga kemarin-kemarin sempat, sharing dengan teman-teman penyuluh juga gitu. Yuk kita kalau ada punya teman guru yang Konghucu atau Hindu atau kita komunikasi lah gitu, di sana gimana sih gitu dalam rangka ini, caranya seperti apa, walaupun belum pandemi ya, sebelum pandemi maupun yang pandemi ini seperti apa gitu. Eee, cuma belum sempet gitu nyari-nyari gitu. Nah, ini ketemu di sini, jadi nanti mungkin bisa komunikasi lagi untuk ke depannya gitu. Nah, kalau sharing, untuk pembelajaran jarak jauh itu memang seperti yang disampaikan Mas Ade, Pak Chandra juga memang, kita harus, menarik lah gitu ya sama anak-anak. Kalau kebetulan saya memang kan siswanya nggak banyak ya, mungkin di Konghucu juga mungkin di sekolah nggak 2 aja udah bagus gitu ya. Maksudnya, paling 1 orang gitu. Jadi kita, eee, dengan mereka kan lebih bisa intens dan, metode saya ya metode diskusi. Jadi sebelumnya mesti WA dulu, jadi coba dipelajarin dulu bab ini misalnya gitu di buku, nanti, ketika saya telepon baru kita diskusi, ada yang kamu baca tadi apa yang kamu tahu gitu kan. Nah ketika dia bercerita kan kita tahu sampai di mana pemahamannya. Kalau ternyata baru sedikit yang bisa diceritakan ya, oh berarti dia bacanya ya pahamnya seperti itu. Jadi nanti kita tinggal pancing-pancing aja dengan diskusi. Nah setelah itu baru nanti biasanya saya akan bikin pertanyaannya, sudah selesai kita pertanyaannya lewat WA. Jadi dengan WA nanti dia kerjakan, jadi biasanya karena siswa saya SMP yang SMA kebetulan udah USBN, jadi nggak yang kemarin pandemi itu kan SMP semua. Jadi, saya minta dia bikin, tulisan ya, pakai Word gitu untuk dikirim untuk menjawab pertanyaannya itu. Jadi situ juga kita jadi tahu, oh, dan pertanyaan saya karena saya izin ke guru, saya bikin pertanyaannya nggak pas ujiannya kenaikan kelas kan saya bikin, dia minta nilaian sekolah melonggarkan sih, pokoknya kirim nilai aja gitu kan. Tapi buat saya mungkin agak idealis gitu, bagi saya penghayat nggak boleh enak-enakan gitu, maksudnya, "Oh kamu, ada seperti ini kamu nggak belajar," gitu ya, tetap belajar. Jadi saya tetap memberikan soal, tapi soalnya essay, saya bilang, "Saya kasih soalnya 5 Bu, cuma ngerjainnya, eee, apa saya per bab," gitu. Jadi nanti saya, ngobrol dulu gitu, diskusi dulu, nanti baru saya kasih pertanyaan. Nanti, besok lagi jadi ada 5 pertanyaan itu yang dia jawab, itu pun ada yang salah juga gitu kan. Buat saya, oh ya nggak apa-apa dan saya justru di situ saya tahu ketika dia belajar dulu seperti biasa dengan nilai misalnya dia 86, 85 gitu, ternyata ketika saya dengan pertanyaan 5 soal dan jawabannya nilainya juga sekitar itu 86 berarti, oh kemampuannya dia memang seperti itu. Jadi, eee, seru sih, mereka juga senang juga walaupun ya buat saya karena saya yang telepon dia, saya yang ini ya, saya yang lumayan pengeluarannya. Tapi, eee jadi kreatif juga, anaknya juga jadi, mau belajar sendiri juga kan karena kita minta untuk mempelajari dulu. Tapi memang untuk bertatap muka lebih, enak karena biasanya saya kalau dia ke ke tempat, belajar temu muka kan saya, bisa ngobrol dulu, saya tanya, "Di keluarga seperti apa? Kamu bantu apa?" Jadi ada masukan-masukan ke dia selain pelajarannya gitulah. Jadi membangun karakternya dia, kepercayaan diri. Nah kalau pakai telepon kan beda, waktu nggak bisa banyak, terus juga pasti orang tuanya mendampingi, jadi, pembicaraan tidak bisa bebas gitu. Jadi, ada plus minusnya dan buat kami optimis aja, karena sekolah juga tidak pakai idealisme lagi kan, tidak idealisme harus seperti ini lagi, tapi walaupun tidak ideal seperti sebelumnya, bagi saya tetap anak-anak harus punya tanggung jawab. Jadi tidak, asal dikasih nilai, tapi dia harus juga mulai berpikir gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno.